Kalau misalnya si karyawan mengalami gangguan mental, dia tidak bisa dan dia tidak mampu juga mengerjakan apapun menjadi tanggung jawabnya. Tanda-tandanya itu apa sih dok? Biar kita tuh bisa tahu kalau, oh ternyata mental saya udah kena nih di kantor ini. Misalnya, setiap kali mau meeting, mules, gitu ya. Tanda-tanda tuh Itu seperti stres itu. berarti, Dok? Itu berarti kan dia mengalami stres. Balik lagi, stres itu juga menurunkan imun. Nah, terus suka pegel-pegel, nanti badannya Iya. sakit bakal, Pegel-pegel itu termasuk, Dok? sakit ini. Nah itu menurut dokter emang bener ya dok ya, untuk pekerja-pekerja muda juga gitu ya yang baru terjun di dunia kerja, emang sangat rentankah dok dengan mental illness ini? Iya. Halo Sobat SML, Kembali lagi di SML Talks bersama kita berdua. Saya Farah Andrian. saya Gamo Nugroho. Dan kali ini kita akan membahas hal yang relate banget untuk karyawan Sinar Maslen. Apalagi saya yakin nih banyak dari kita semua yang melakukan self-diagnose nih tentang masalah yang satu ini. Masalah apa sih Far? Apalagi kalau bukan tentang mental health. Dan kali ini kita sudah mendatangkan dokter spesialis dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Ada Dr. Lydia Herianto, spesialis kedokteran jiwa yang akan ngobrol bareng kita di SML Talk kali ini. Langsung aja kita ngobrol bareng Dr. Lydia. Oke, Dokter Lydia, makasih waktunya dok sudah hadir di SML Talk kali ini. Oke dok, mungkin kita sekarang ingin berbincang-bincang nih dok tentang mental health di dunia kerja. Benar, tapi sebelumnya dok, ini kan ngomongin mental health isu itu kan sesuatu yang menarik dok. Karena kita kalau lihat di media sosial nih kali ini, dikit aduh mental health aku kena nih, aduh jiwa aku lemah atau apapun itulah dok. Banyak komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa men-self-diagnose lah bahwa dirinya dia tuh udah terkena mental illness gitu. Sebenarnya apa sih dok? Kesehatan mental itu seperti apa sih dok? Ya, kesehatan mental sendiri mungkin kita lihat definisinya ya. Definisinya kesehatan mental itu adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa sejahtera. Sehingga dia bisa melihat potensi dirinya. Dia lihat, oh ini kelebihan saya, ini keterbatasan saya. Jadi dia bisa mengenali dirinya. Kemudian dia bisa aktif dan produktif, bisa kontribusi ke masyarakatnya. Dan yang terakhir, pada saat ada tekanan di suatu situasi apapun ya, dia mampu melewati tantangan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau menurut WHO sendiri itu ada 4 orang dikatakan nih sehat, mentalnya sehat gitu ya. Yang pertama, orang itu merasa sehat dan bahagia. Jadi di dalam situasi apapun, misalnya bangun tidur, dia merasa oke, senang aja gitu ya. Nah, yang kedua, dia bersikap positif, baik terhadap dirinya maupun orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, menerima dirinya apa adanya. Dan orang lain juga dia terima apa adanya. Nah, yang terakhir, mampu menghadapi tantangan kehidupan gitu ya. Dari dia kecil sampai dewasa, sampai dia lanjut usia gitu ya. Kan kita nggak tahu nih, banyak stres yang terjadi. Tapi orang yang mentalnya sehat, dia bisa menghadapi dan melewati itu, bisa beradaptasi terhadap situasi apapun gitu. Oke dok. Ngomongin soal mental health nih dok, kan banyak banget ya dok ya di dunia kerja, apalagi ya banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi kita terkena mental illness nih dok. Nah menurut dok nih, untuk karyawan-karyawan di perusahaan, seberapa penting sih dok kita untuk mempelajari tentang mental health? Penting banget ya, karena gini, dalam aspek kehidupan apapun ya, misalnya dari kita sekolah maupun karyawan, kenapa mental health tersebut penting? Karena balik lagi, mental itu sendiri kan isinya pikiran, cara dia berpikir, bagaimana emosinya, dan itu berhubungan dengan orang lain juga. Nah, kalau misalnya si karyawan mengalami gangguan mental, yang pertama, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak mampu juga mengerjakan apapun menjadi tanggung jawabnya. Nah, dan itu pun merugikan orang sekitarnya. Makanya penting banget untuk seorang karyawan itu mengenali tentang kesehatan mentalnya dia, baik dia sendiri maupun satu tim. Karena begini, ada juga orang-orang yang mengalami mental illness ya, atau gangguan mental,
itu yang insight-nya buruk. Insight itu kemampuan menilai realita. Contoh ya, kasus-kasus yang sudah gangguan jiwa yang berat. Misalnya dia mengalami halusinasi gitu ya, atau dia emosinya tidak stabil. Yang paling merasakan gangguan itu bukan dia sebenarnya, tapi orang sekitarnya, ya kan? Ya. Nah, seringkali orang sekitarnya yang perlu juga mengenali orang ini tuh sudah mengalami gangguan mental nih. Jadi kayaknya kita perlu membantu dia dan untuk menghubungkan dia nih ke profesional atau ya kayak ke psikolog atau psikiater gitu ya untuk dia dibantu gitu. Jadi selain mengenali diri sendiri, perlu juga kita mengenali gitu yang dimaksud dengan gangguan jiwa itu seperti apa. Oke. Ini menarik sih dok, karena kan gini, ngomongin masalah kejiwaan nih Farah ya, kita dunia kerja gitu kan, pasti punya bos. Yes, Ya benar. kan? Nah, dokter juga pasti ada bos kan dok, ada kayak atasan gitu dok ya. Nah, ngomongin atasan kadang-kadang ngasih pressure ke kita gitu ya. Nah, kita sebagai karyawan yang mungkin level di bawah mungkin akan ngerasa ada yang under pressure, ada yang biasa aja santai. Nah, sejauh mana sih dok kita merasakan atau kita mengetahui bahwa wah ini nggak beres nih sama mental gue, gara-gara bos gue misalnya ya. Jadi sejauh mana kita mengetahui bahwa kita itu mendapatkan atau merasakan mental illness itu dok dari atasan nih, kasusnya atasan dulu deh dok ya, karena ini common banget di semua karyawan mau SML atau luar SML itu pasti ada namanya pressure ya. Pressure bisa dari bos, bisa dari kerjaan, bisa dari teman sejawat dan lain sebagainya. Itu gimana dok? Nah ini aku mau mungkin bahas tentang gangguan mental itu sendiri tuh ada faktor resiko ya. Jadi bisa jadi nih atasannya sama, keras. Tapi misalnya dia punya tim ya, ada 3 tim gitu ya. Dengan dia yang keras, strict, terus ceplos-ceplos seperti itu. Di karyawan yang si A misalnya, karyawan A, itu bisa jadi depresi. Karena si bosnya ini. Nah, si karyawan B bisa jadi pencemas, takut ke kantor, sering izin bolos. Tapi untuk karyawan C sendiri malah bagus, biasa saja. Kinerjanya oke gitu. Nah, jadi untuk mental health sendiri tuh penyebabnya ada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal ini semakin beratnya stres, faktor luar yang dia nggak bisa kontrol, yang mempengaruhi dia. Tapi itu bukan jadi indikator seseorang itu jadi gangguan mental. Yang paling utama adalah gangguan faktor internal, yaitu daya tahannya dia, persepsinya dia terhadap si atasan ini, dan kepribadiannya dia sendiri. Jadi kalau misalnya, contoh ya tadi ya, karyawan A deh, dia udah depresi gitu ya, dia merasa kok semua yang saya kerjakan salah gitu ya, terus jadinya dia kepercayaan dirinya berkurang, pulang itu kayak merasa bodoh dan sebagainya, kan berarti apa? Daya tahannya rendah, persepsinya juga dia merasa bahwa si atasan itu tuh stresor buat dia. Sedangkan yang C ya, misalnya karyawan C yang tadi, dia merasa wah ini tuh challenge buat saya, ini atasan saya ini mau yang terbaik buat tim saya gitu, makanya dia keras gitu ya. Balik lagi gini, kalau si A dan si B merasa tidak cocok, berarti ya kemungkinan mereka tidak cocok. Tapi kalau si A merasa B, C, D nggak cocok sama dia, nah kemungkinan dia yang bermasalah. Nah, ini kan kita nggak mau menjudge si atasannya ya, tapi biasanya ya kemungkinan mesti ada perubahan dari si atasannya. Makanya kenapa balik lagi mental health di tempat kerja itu tidak bisa dipisahkan dengan well-being di tempat kerja. Jadi kesejahteraan. Jadi bagaimana karyawan itu merasa nyaman. Nah, jadi ada 3 nih yang menentukan seorang karyawan itu merasa kayaknya tempat kerja ini baik untuk mental health. Yang pertama, tempat kerjanya sendiri. Yang kedua, kepribadian orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, stresor yang diberikan ke dia. Nah, balik lagi ya, tadi mau jawab pertanyaanmu. Tempat kerjanya misalnya, apakah tempat kerjanya ini membuat mereka berkembang? Jadi waktu si karyawannya masuk ke tempat kerja ini, dia merasa, oh visinya sama. Kalau saya di tempat kerja ini ada jenjang karir. Saya akan maju. Pokoknya tempat kerja ini menyediakan fasilitas yang membuat dia lebih baik. Nah, akibatnya, meskipun atasannya juga agak, ya tanda kutip mungkin keras gitu ya, tapi si faktor ini tuh membuat dia juga mau stay di tempat tersebut. Nah, yang kedua kepribadian nih. Kalau seandainya dia punya teman-teman
kepribadiannya itu cocok buat dia gitu ya. Satu tim itu saling support, mendukung. Kalau misalnya dia ada masalah atau apapun, mereka terbuka untuk cerita gitu ya. Itu juga bisa bikin bertahan, walaupun si bosnya galak misalnya. Nah, terus yang ketiga stresor. Stresor yang diberikan sesuai. Kan kalau kita ingat dulu ya, ada orang tidak ada stres sama sekali di tempat kerja. Itu juga jadi jenuh. Itu juga nggak bagus. Yang paling bagus itu eustress. Jadi stresnya normal, tapi dia nggak sampai distress, nggak sampai menyebabkan dia sampai overload, burnout gitu. Nah, kalau misalnya contoh ya, kerjaan yang dikasih sesuai dengan strength-nya dia, sesuai dengan passion-nya dia, atau dia dikasih jam kerjanya itu jelas, lemburnya kurang lah gitu. Kalau toh lembur ada uang tambahan misalkan. Nah, meskipun atasannya sekeras apapun, itu juga bisa faktor penentu dia bisa bertahan di tempat tersebut. Tapi kalau misalnya tadi ya, yang kata kamu atasannya sudah galak, tapi dia sudah nggak mendapatkan tempat kerja yang oke, teman-temannya juga nggak mendukung, terus stresornya besar banget di situ, sampai dia nggak tidur, mungkin sepanjang malam ditelepon, deadline gitu ya. Nah, akibatnya apa? Bisa jadi mental health-nya terganggu. Oke dok, kalau misalnya nih dok, karyawannya itu denial, sebenarnya nih dia mental illness-nya udah kena dok, tapi karena dia mikir kayak, tapi enggak masih normal, masih normal. Nah, tanda-tandanya itu apa sih dok, biar kita tuh bisa tahu kalau, ternyata mental saya udah kena nih di kantor ini. Nah, itu tanda-tandanya apa aja sih dok? Nah, jadi gini, kalau misalnya orang mengalami stres nih, udah overwhelmed gitu ya, tanda yang pertama adalah emosinya dulu. Dia merasa tidak nyaman, tidak stabil, mungkin jadi lebih sensitif, mudah marah, ya. Terus mulai kena, kalau misalnya dia tahan gitu ya, kena psikosomatis, kalau pernah dengar ya. Jadi gejala fisik. Gejala fisik yang keluar, tapi penyebabnya karena stres itu sendiri. Mulai mengeluhkan, kok jadi sering sakit kepala gitu ya. Kayaknya nguap-nguap melulu nih. Tadi udah beli kopi, siang beli kopi, sore beli kopi, udah tanda-tanda nih. Mulai mules, capek gitu ya dok. gampang capek. Bener, pernah rasain juga. Ada tema well-being-nya luar biasa. SML gitu ya. Wah, bagus banget ya berarti. Mungkin kita bisa belajar dari tempat kerjanya. Bercanda dok. Kok bercanda? Beneran. Iya, oke. Nah, terus tadi ya misalnya setiap kali mau meeting mules gitu ya, tanda-tanda tuh seperti itu. Itu berarti kan dia mengalami stres. Tapi kan dia nggak bisa ngungkapin, jadi kenanya di fisik gitu. GERD, asam lambung naik gitu ya, sedikit-sedikit. Mungkin sebulan sekali izin batuk flu demam, kok imunnya turun gitu ya. Kemungkinan ya balik lagi stres itu juga menurunkan imun. Nah, terus suka pegel-pegel, nanti badannya sakit belakang, sakit ini. Enggak aja. Termasuk mialgia ya. Misalnya kalau mialgia ya, biasa orang bilang seperti itu, kedutan di otot dan sebagainya, itu juga bisa salah satu penanda stres. Ya, misal apalagi ya, dia udah pernah ke dokter berapa kali gitu, diperiksa, sebenarnya nggak ada apa-apa loh. Ini sebenarnya organ kamu bagus, tapi kemungkinan memang dari pikiran atau beban kerja yang berat gitu ya. Dan ya mungkin juga faktor tadi, stresor di tempat pekerjaannya dia gitu. Berarti sebenarnya fisik kita pun udah memberi tanda gitu ke kita, tinggal bagaimana diri kita masing-masing menyadarinya. Penting itu. Penting banget. Untuk mental illness ini kan banyak banget nih dok yang lagi dibicarain di karyawan-karyawan di dunia kerja lah. Nah, terus ada juga yang bilang itu bisa berpengaruh dari tekanan faktor generasi dok. Nah, sekarang itu kan di dunia kerja sekarang itu ada 3 generasi dok. Generasi apa nih? Baby boomers. Baby boomers. Millennials dan Gen Z. Nah, yang sering diomongin nih dok, kalau misalnya baby boomers itu tuh dia keras. Straight gitu ya. Kalau milenial itu workaholic. Kalau si Gen Z dia itu si strawberry ya. Jadi lembek banyak gitu di media dok, sosial tuh sekarang dok. banyak gitu dok ya Far ya. Banyak Jadi banget, kalau dibilang strawberry itu anak Gen Z. Jadi kadang-kadang tuh
banyak stereotip yang saling mendiskreditkan antara satu generasi dengan generasi yang lain gitu kan. Kadang-kadang Gen Z bilang, ini baby boomers nih kaku banget gitu ya. Kaku nih, atau enggak millennials nih pasti kayak kerjaan mulai dipikirin apa gitu dok. Tapi ini kita milenial nih. Nah, tapi dok, yang mau kita tanyakan, apakah memang benar generasi itu mempengaruhi sifat masing-masing orang? Mungkin enggak. Jadi gini, karakter atau tadi sifat segala macam itu ya, itu terbentuk selain karena genetik, sebagian besar karena pola asuh dan lingkungan. Jadi lingkungan di mana orang tersebut dibesarkan. Jadi mungkin kalau kita perhatikan dari generasi baby boomers ya, saya itu orang tua saya, orang tua saya ya. Kalau kita lihat mereka itu dibesarkan di kondisi yang serba manual, ya kan? Kalau ingat-ingat nih, orang tua saya cerita ya, kalau dia mau main boneka, dia bikin sendiri bonekanya. Kalau papa saya mau main mobil-mobilan, kumpulin kayu atau apa, dibikin sendiri gitu. Jadi benar-benar segala sesuatu itu mereka berprinsip bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus kerja keras dan nikmati aja prosesnya. Gitu. Dan ada value-value yang ditanamkan ya, nilai-nilai, adat istiadat, berpegang teguh, dan mereka belajar semuanya ya di rumah itu. Karena kan waktu itu juga TV masih ya nonton barengan satu kompleks rumah. Oh gitu ya dok. Ya kan zaman dulu. Oh dulu gitu ya dok. Kalau orang punya TV itu udah kaya kali ya, udah benar-benar. Jadi kalau nonton ya mereka nobar gitu. Nah, milenial itu adalah generasi yang transisi antara manual terus digitalisasi. Jadi kita sempat merasakan bagaimana kita harus bekerja keras. Ya, misalnya kayak kita jenuh nih belajar atau ngerjain tugas gitu ya. Terus kepengen refreshing, pengen healing sebentar gitu. Tapi nggak bisa karena kan masih telepon masih yang deret gitu ya. Kamu nggak ngerasain ya sudahlah. Ya, saya masih merasakan itu. Nah, jadi susah juga mau pengen aduh lapar nih, pengen makan sesuatu. Aduh, tapi dia nanti bukanya abang tukang bakso itu baru akan datang jam 6 sore. Nah, misalnya kan jadi sempet ya udahlah belajar untuk menunda kesenangan. Ya udah selesaikan aja tugasnya deh kayak gitu. Jadi kenapa tadi sampai dikatakan bahwa milenial itu agak workaholic, karena sebenarnya pada saat digitalisasi masuk kita merasakan oh iya ya ada kemudahan nih untuk menopang kerja kita. Nah, beda sama Gen Z ya, kalau misalnya ngelihat nih ponakan-ponakan gitu ya atau anak-anak teman gitu. Oh iya, mereka lahir itu sudah digitalisasi. Dari lahirnya malah ada sebagian orang tua udah ngasih gadget ke anaknya. Semuanya lengkap ya. Dari kecil. Jadi terlalu banyak informasi yang mereka terima dari mereka kecil. Dan dampak negatifnya pula, mereka melihat kehidupan itu dari sosial media. Yang akhirnya mereka nangkap bahwa kehidupan yang seharusnya itu kayak gini ya. Padahal kan kita tahu bahwa di sosial media itu banyak hal yang dilebih-lebihkan atau semuanya terlihat sempurna gitu ya. Nah, sedangkan balik lagi tadi generasi strawberry itu memang salah satu kesalahan dari pola asuh dari generasi milenial ya sebelumnya gitu ya. Nah, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena generasi milenial itu kan kita sangat sibuk bekerja. Akibatnya apa? Kita menukarkan waktu ya udah dengan memberikan fasilitas. Dan ada apa ya kayak kepribadian untuk mau bantuin. Jadi kalau misalnya Gen Z di saat pertumbuhan, aduh dia kayaknya kesulitan ini, ya sudahlah saya bantu aja. Padahal justru karakter yang kuat, kekuatan mental itu terbentuk pada saat dia susah dulu, terus dia nemu jalan keluarnya sendiri di masa kecil gitu ya, diizinkan buat ngalamin hal-hal yang nggak enak. Nah, cenderung kan apa? Misalnya di sekolah nilainya nggak bagus atau menemukan kesulitan belajar. Aduh, udahlah negosiasi deh sama gurunya lagi, ya atau gimana gitu misalkan ya. Nah itu seperti itu, dipermudah.
teknologi tuh. Dan ditambah lagi ini, kenapa sampai dikatakan generasi strawberry ya, waktu itu saya juga sempat dengar nih itu filosofi yang dibuat dari Prof. Renal Kazali ya. Dia bilang kan kalau dilihat strawberry itu kan bagus banget gitu, tapi ternyata lembek. Nah, jadi kalau kita nggak bisa ini ya, menyangkal bahwa Gen Z itu adalah anak-anak yang pinter. Karena kan dia terlalu banyak informasi. Bahasa Inggrisnya jago banget. Terus pengetahuan apapun kayaknya dia sudah tahu gitu tinggal ya. googling gitu ya, Dok. Ya, tinggal googling semua Gampang informasi pokoknya. dia punya gitu. Tapi pada saat ada tekanan, ada stres gitu ya, mereka cenderung jadi menghindar. Jadi kayak mudah cemas. Karena balik lagi dengan banyaknya informasi yang mereka lihat, terus membandingkan dirinya sama orang lain gitu ya di internet, itu membuat dia jadi insecure, si Gen Z ini. Mudah insecure ketimbang mungkin generasi yang tadi, yang baby boomers kan. Kalau baby boomers kan fokus ya udah ke dirinya sendiri aja, nggak usah lihat orang lain. Ya siapa kalian gitu ya. Tapi kalau Gen Z itu sangat berarti. Nah, yang kedua, karena dia mudah dapat informasi dibandingkan baby boomers mungkin mudah banget ya mengakui, oh saya nggak tahu. Ya udah, karena memang di saat dulu itu susah banget cari informasi kan. Saya nggak tahu, mengakui kesalahan itu nggak apa-apa. Tapi untuk Gen Z sendiri nih, ada beberapa anak Gen Z yang cerita ya. Saya kayaknya kalau mau bilang saya nggak tahu, itu saya takut dibilang, hah gitu aja kamu nggak tahu. Kan itu lagi viral, itu ada di sosmed. Kok kamu nggak tahu? Akhirnya membuat jadi FOMO kan, fear of missing out gitu ya. Jadi dia harus tahu. Jadi kalau misalnya nggak tahu, jadi takut salah, bener. Jadi takut salah, takut ditolak nih, takut nggak diterima. Jadi overthinking lagi kan selain insecure. Nah makanya itulah yang membuat kenapa kalau kita lihat Gen Z sendiri itu lagi struggling juga dengan mental health mereka. Oke, itu kan banyak Dok, kayak riset-riset yang terbaru misalnya tahun 2023 Kemenkes yang ngeluarin bahwa ternyata ada potensi yang gede banget, bukan potensi ya, lebih catatan gede banget, anak-anak remaja tuh udah mempunyai mental illness gitu ya, bermasalah dengan kesehatan jiwanya gitu. Bahwa tantangan remaja sekarang tuh nggak bisa disamakan dengan remaja yang dulu gitu kan. Harus informasi banyak yang masuk, dia beranggapan bahwa gue harus punya kehidupan kayak begini nih, yang dia scroll tiap hari. Nah itu menurut dokter emang bener ya Dok ya, untuk pekerja-pekerja muda juga gitu ya, yang baru terjun di dunia kerja, emang sangat rentankah Dok dengan mental illness ini? Iya, kalau saya lihat sebenarnya gini, selain tadi ya, terlalu banyak informasi dan punya ekspektasinya lebih tinggi dibanding zaman dulu, tambah lagi ada ya namanya PING, strategi coping yang dilakukan tadi ya, sehubungan dengan mental health ya, anak-anak Gen Z. Jadi kalau kita lihat, untuk ada masalah gitu ya, ada dua strategi coping. Coping yang sehat sama coping yang nggak sehat. Nah, intinya kalau coping yang sehat, dia konsekuensi jangka panjangnya baik. Tapi konsekuensi yang pendek, ini belum kelihatan. Nah, sedangkan kalau coping strategi yang tidak sehat, dia pengen happy-nya sekarang. Cepet-cepet, tapi konsekuensi jangka panjangnya itu ada dampak buruk. Contoh, aku kasih tahu yang Gen Z. Misalkan, ini anggaplah Gen Z sama tadi ya, kita yang milenial. Misalnya lagi ngerjain tugas nih, lagi belajar. Dua-duanya jenuh, mumet, capek. Tapi pada saat orang itu sudah punya digitalisasi ya, sudah ada handphone, dia bilang, aduh udahlah, saya mau relax sebentar deh. Saya mau escape bentar deh. Nanti saya balik lagi nih ke tugas ini. Saya buka dulu deh sosmed. Dia scrolling, kan dopaminnya naik tuh. Senyumnya lebar banget nih. Nah, scrolling kan kita. Oh ya oke, sudah dapet nih. Sudah seger, balik lagi dah kerjain tugas. Tapi nanti menemukan tidak enak, dia balik lagi. Nah, itu salah satu coping terhadap sesuatu yang harusnya dikerjakan. Tapi efek jangka panjangnya adalah apa? Candu. Procrastinate dan kecanduan. Nah, beda nih sama yang generasi kita dulu. Kita, aduh mau buka handphone, nggak ada handphone. Nggak ada kan? Sorry. Apa, mau main, nggak ada temen nih. Mau main, mau
mau kirim surat sama sahabat pena, bulan depan baru dibales. Sahabat pena. Belum zaman dulu ya. Pernah ngalamin gak sih? Oh, berarti Iya. udah ketahuan umurnya. Ya kan, nggak tahu kan? Nah, kalau kalian apa? Setengah jam nggak dibales. Udah, kok nggak dibales-bales nih setengah jam. Nah, Overthinking lah. udah kan mulai overthinking. Makanya itu yang membuat kenapa salah satu mudah ke-trigger si mentalnya, ya emosinya, itu bisa jadi karena apa? Karena ketahanan mentalnya sendiri. Karena kemampuan untuk menunda kesenangan. Nah, yang membuat nih, kenapa tadi ya, Gen Z itu mudah sekali minta healing gitu ya. Ya, karena terbentuk mungkin ya dari kecil. Dari kecil pada saat dia mengalami frustrasi, dia nggak melewati si frustrasi ini. Dia cenderung udah healing dulu deh. Jalan-jalan dulu lah atau apa gitu. Nah, akhirnya itu yang terjadi juga. Terbiasa seperti itu. Ketimbang si tadi generasi yang baby boomers. Mau capek, mau apa, dia lewatin aja gitu. Pantang menyerah gitu. Pernah dikit canggung gitu ya dong ya. Pusing dikit ke Bali gitu kan. Nah, hilang langsung. Iya. Gas, canggung kerjanya di sana. Oke. Jadi perlu dibedakan dulu. Jadi misalnya ini sebenarnya mental health atau sebenarnya bukan. Sebenarnya karena perasaan tidak nyaman aja gitu. Tapi bukan berarti bahwa kalau misalnya ya teman-teman ngerasa kok aku mulai sedih, mulai putus asa, tidak semangat, merasa pengen pergi aja dari dunia ini. Contoh misalkan, ya jangan malu-malu untuk konsultasi. Jadi, tapi bukan self-diagnose gitu. Kita bantu sama-sama. Nah, juga tidak semua misalnya yang merasa sedih, cemas, udah kita bilang bahwa itu gangguan mental. Enggak juga. Apakah memang dia cemas yang normal gitu ya? Kalau misalnya kayak besok mau sidang, ujian, kita cemas kan wajar. Besok disuruh presentasi di depan 100 orang gitu ya, ada klien gitu. Kita cemas ya itu wajar gitu ya. Ada adrenalin rush-nya gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi balik lagi bagaimana dia punya cara coping gitu ya untuk mengatasi si masalah tersebut. Oke, berarti penting banget nih buat teman-teman karyawan semua kalau kalian sudah merasa ada yang nggak baik-baik aja nih dengan hati kalian, entah itu dari fisik yang capek, terus overthinking gitu ya, kayak wajib banget kalian tuh harus cepet-cepet konsul ke dokter, jangan self-diagnose atau kayak search di Google terus kayak ternyata sama nih. jangan. Nah, jangan. Jadi langsung aja ke dokter spesialis. Bisa langsung ke Eka Hospital ya dok ya. Asik. Langsung ke rumah sakit Eka Hospital BSD. Oke, ini yang terakhir berarti ya. Terakhir nih dok, kita mau games. Nah, kan dokter udah ngobrol sama kita nih. Nah, kita ingin membuktikan bahwa memang stereotype generasi itu nggak ada gitu ya. Maksudnya ya memang ada klasifikasi, cuma memang balik lagi ke masing-masing. Betul, pola asuh juga terutama tadi ya. Dokter bisa tebak kita gen apa, kelahiran tahun berapa? Dari Farah. Tahunnya juga. Iya dong, biar fair dong. Farah sama saya gitu kira-kira. Aku nih susah kalau nebak-nebak usia. Ya, generasi apa sama kelahiran aja nggak apa-apa, seru. Kelahiran tahun berapa? Siapa dulu nih? Farah dulu. Farah. Tunggu. Aku ingat dulu. Ada artis-artis yang seumuran Farah ini, kalau wajahnya seperti ini tuh sekitar tahun 1990. Apa dok? 1. Berarti ya udah nggak boleh dia udah dulu. Enggak berapa? Benar. Sekarang kalau saya dok, ntar dijawab dok. Setelah dijawab dua-duanya. Enggak. Udah di lock satu. Enggak, dia dulu terus. Kalau Gambon dok? Kamu kayaknya kalian seumuran ya? Iya. Nggak tahu dok. Kira-kira kamu lebih tua sedikit. Iya. 1990. 9. Coba nih. Ulang. Boleh kasih tahu ya. Kita kasih tahu nanti. Lu kan nggak bisa. Nggak bisa menilai umur. Jadi gini, aku jelasin ya. Ada tuh. Kalau misalnya teman-teman suka lihat, aku tuh lagi hobi menonton nenek-nenek umur 92 tahun yang bodybuilding. Ada yang umur 97. Iya, aku lagi seneng liatnya. Jadi misalnya, nah mereka itu tidak seperti itu, tidak sesuai penampakannya nggak sesuai dengan usianya. Iya, jadi aku susah menilainya. Misalnya kalau misalnya
masih mudah ya. Cuma dia lagi banyak pikiran, Oh, iya, kurang aduh. tidur, kurang minum air putih, terus banyak stres gitu kan. Itu kan juga Kenceng gitu. terlihat ini ya. Oke, sekali lagi dong. Apa ya? Generasinya dok. Tadi Ya udah ketahuan ya. umurnya dong. Tapi tadi dulu kita jangan ngasih tahu nih umur kita Nah, aku berdua. ralat aja, kamu 98 lah. Ya Allah, Dok. Ya. Kita jangan ada. Kalau yang aku tahu. dok berapa dok jadinya dok? 90. Ya 90. Nah dulu, ini kan gak ada yang tahu nih, penonton juga gak akan tahu kan. Gimana kalau kita buat kuis Enggak di nih. kolom Enggak, komentar. kalian 20-an ya? Umurnya 20-an ya? Oh ya, aku ralat dulu lah. Ini 95, ini 98. Jadi kata-kata Farah ya. Jadi ntar yang nonton tulis jawabannya berapa umur kita berdua ya. Yes. Dapat apa? Umur Dapat atau apa? generasi apa? Dapat hadiah menarik dari SML Talk. Yang benar kita pilih berapa orang ya? Dua Dua orang aja. Buru-buruan ya. Tahun kelahiran dan juga generasinya. Oke, Aduh. dari lahirnya tahu Oh, generasinya dong, gimana sih lu? Ya pokoknya itu. Oke, dokter, terima kasih banyak ya dok ya waktunya di SML Banyak, Talk. dokter. Udah meluangkan Mm-mm. waktu untuk bincang-bincang di SML Talks kali ini. Sebenarnya pengen lanjut sih dok, cuma emang waktunya udah terlalu panjang nih kita nih ngobrol. Kayak perlu episode 2 dok. Gimana? kita Boleh nggak, Dok? apa Episode dua? boleh. Dokter setuju? Bergantian dengan dokter-dokter yang lain. Oh, oke. Oke, dokter. Makasih banyak, semoga enggak itu ya, enggak apa sih? Nggak kapok. Enggak kapok Iya. untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Untuk menghadapi Gitu. Gen Z seperti kita nggak kapok ya dok ya. Gen Z banget ya kayaknya ya. Tapi kan Baik. Gen Z itu kan terlihat lebih dewasa biasanya. Lebih tua. Enggak, kan apa umur itu kan bukan kedewasaan itu bukan lihat dari umur Ya, kan. age is just Tapi number. dewasa ya, itu kan Dok ya. cara berpikir kalian, cara apa ya menghadapi dunia ini. Siap. Ya. Jadi intinya hari ini kita SML Talk kali ini itu benar-benar luar biasa. Dokter Lydia udah ngasih banyak sekali insight apa sih mental health itu seperti apa, gimana kita bisa tahu ciri-cirinya dari fisik, udah ngasih tanda-tanda gitu kan dari Farah ya, termasuk jangan self diagnose. Benar banget. Oke, kita undur diri dulu ya. Saya Farah Andrian. Saya Gambon Nugroho. Sampai jumpa di SML Talks berikutnya. Bye. Thank you dok. Berapa umur kalian? Udah